Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi yang saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, video kali ini kita akan kembali lagi membahas video yang menarik seru tentang jalanan perpolitikan hari ini. Semoga ini bisa mengedukasi kalian semua di rumah teman-teman ya. Dan semoga juga bisa menghibur kalian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan sekarang membahas videonya satu persatu. Let's go teman-teman. Ya dilupakan begitu saja. Pokoknya bangun jalan tol, panturanya mati. Anda mengkritik masalah jalan tol dan lihat mau lebaran sekarang, jalan tol semuanya padat, dipenuhi mobil-mobil pribadi. Bahkan tol Palimanan Kanci pun dibikin satu jalur. Saya yakin semua pengguna jalan itu tidak sebagian pendukung Jokowi. Salah satunya ada pendukung Anda di situ. Jadi nggak usah sok-sokan ngeritik jalan tol kalau masih dimanfaatkan untuk mendukung Anda. Ibarat kata Anda ini seperti seorang tukang masak. Pengen tahu caranya, pengen tahu bumbunya, ingin tahu rasanya, tapi tidak tahu cara mengelolanya. Begitulah kira-kira. Teruntuk yang kalah ya, apabila nanti permohonannya ditolak di MK, terutama untuk 01. Kalau 03 sih pendukungnya nggak ada suaranya. Yang paling heboh kan pendukung 01. Mau minta permohonan kemana lagi kalau di MK ditolak? Saran saya, lebih baik minta permohonan ke tim medis saja. Mereka pasti akan menerima dan memeriksa Anda semuanya. Tapi Bu, katanya mereka mau menggunakan people power, katanya menggunakan kekuatan rakyat Indonesia. Nggak tahu rakyat yang mana. Kaget aku. Bentar aku baca. Himbauan untuk para pendemo, jangan mengatasnamakan rakyat, khusus orang lagi demo. Kalau kalian buat anarkis, jika TNI Polri bertindak, jangan salahkan TNI Polri. Betul tidak kawan? Silahkan komen. Salam dua jari. Jibril, turunkan uang. Ya Rob. Ya ampun. Masjid tua. Turunkan rahmatmu. Amin ya Allah. Woi, kerja. Turunkan rahmatmu. Jibril, turunkan. Ini udah gangguan ini. Turunkan uang. Udah korslet ini. Ya, ada sebuah istilah di daerah kami yaitu ora et labora, berdoa dan bekerja. Doa agar supaya Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan dengan kedua tangan kita ini diberkati, bisa menghasilkan, bisa menjadi berkat. Jangan minta doa, minta turunkan uang dari langit. Sampai Anda capek nggak bakalan turun uangnya, kecuali Anda bekerja itu diberkati. Ora et labora. Minta uang. Aku jadi lucu segila sendiri. Jibril, turunkan uang. Ya Rob. Masjid ini. Aduh, aneh aja ya. Bang, kita nggak butuh bansos, kita butuh lapangan pekerjaan. Karena uang bansos itu nggak bakalan cukup untuk hidup berkelanjutan. Abah orang kaya semua. Orang kaya semua. Bang, kenapa? Kita nggak butuh lapangan pekerjaan. Kita butuh lapangan pekerjaan. Abangnya pun dibuat bingung. Orang kaya semua kan. Lapangan pekerjaan. Bingung kan. Pak, emang mending Bapak nggak usah tanggepin aja ya komentar dari anak-anak Abah ini. Bikin pusing. Wali Kota Solo Jokowi tidak pernah ambil gaji. Bentar ini ya. Terima kasih Abah, karena Abah rahasia Jokowi jadi terbongkar. Rahasia kebaikan Jokowi. Kenapa tidak pernah ambil gaji Pak Jokowi? Sudah kaya karena dengerin jadi teman-teman. Atau karena apa? Enggak. Saya memang nggak pernah cerita masalah itu ya. Tapi ya mungkin ada orang yang dengar. Tapi apapun, ya keluarga saya juga butuh gaji. Tapi ada yang lain yang lebih membutuhkan. Dan buat saya dan keluarga saya untuk standar hidup yang sangat sederhana, saya kira kita masih cukup lah gitu ya. Dan standar yang sangat sederhana loh.
masih ada. Jadi setiap terima gaji langsung Anda kembalikan atau Anda lumayan kan Pak 7-8 Terima juta gaji kalau apa? saya. Saya sebetulnya tidak senang cerita masalah ini. Kenapa Pak? Takut? Ya bukan takut, ya saya nyatakan kemudian karena ya sekali lagi itu ada yang lebih membutuhkan itu aja. Dan disebutkan juga katanya mobil dinas wali kota Solo paling jelek Pak dibanding yang lain. Katanya sampai supir Pak wali kota sering diolok-olok supir lain tuh kalau ketemu katanya kok mobilnya jelek sekali. Enggak, mobilnya masih sangat bagus. Mobilnya kan Camry, hanya memang sudah 10 tahun tidak ganti. Mungkin yang lain 2 tahun ganti, setahun ganti. Itu sudah 10 tahun, itu tinggalan dari wali kota yang lama dan saya pakai. Ya pernah mogok 4 kali, tapi diperbaiki ya enak lagi. Ini saya melihat bahwa orang itu teman-teman ya, kalau orang itu berlaku benar dalam hidupnya, dia akan mengalami promosi oleh Tuhan. Mengakhiri masa jabatan Pak Jokowi yang dimana fitnahan tuduhan kepada dia itu semakin gencar, semakin besar soal politik dinasti, soal merusak demokrasi, yang dimana para pemfitnah ini beranggapan dan berpikir bahwa Jokowi akan hancur karir politiknya. Berbeda, tidak. Mendekati, malahan setelah selesai pemilu, Tuhan itu seperti mempromosikan Pak Jokowi lagi dengan mengungkapkan kepada publik, dengan membuka tabir kepada rakyat Indonesia, ini loh, pemimpin yang kalian caci maki, pemimpin yang kalian hina, ini secara diam-diam melakukan kebaikan kepada kalian. Lihat. Beliau untuk apresiasi kinerja beliau selama memimpin Indonesia. Dia kan adalah salah satu seorang presiden pertama yang bisa meratakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang dimana saudara-saudara kita di Papua dan sekitarnya bisa merasakan apa yang kita rasakan di Pulau Jawa. Terima kasih Pak Jokowi, walaupun beliau dihujat, dimaki, tapi beliau tetap tulus melayani rakyat dan bekerja membangun Indonesia. Apa? Harapan ke depan, Bapak semakin sehat, Bapak juga kinerjanya luar biasa, tetap tulus, sederhana, intinya tetap jadi idola kita semua. Tatonya Jokowi. Hidup Pak Jokowi! Nomor 1, orang baik pasti memberikan yang terbaik. Yes. Netizen berterima kasih kepada kubu 01 dan 03. Betul sekali ya. Sudah meminta Hakim MK Betul sekali. untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi bersaksi, sehingga Kita terbuka dengarkan baik-baik tabir kebaikan Jokowi selama ini. Ya, sekarang kembali viral, ramai, trending, diperbincangkan bagaimana Pak Jokowi ketika melakukan kunjungan kerja. Pak Jokowi sering membagi-bagikan, ada paket sembako, kemudian uang, kemudian buku, sepeda. Nah, itu dianggap oleh kubu 01 dan 03 bahwa Pak Jokowi sudah menyalahgunakan dana bansos untuk kepentingan elektoral politik, terutama untuk mendukung Gibran. Padahal kita tahu itu sudah lama dilakukan oleh Pak Jokowi sejak menjabat presiden di periode pertama. Itu terus dilakukan. Dan puncaknya kita baru tahu ternyata dana yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika membagi-bagikan paket sembako, kemudian uang, itu ternyata menggunakan dana operasional presiden. Jadi dana operasional ini sudah diatur melalui peraturan Menteri Keuangan, dan ini sudah sejak tahun 2008. Memang ada dana operasional presiden dan besarannya ya beragam, termasuk yang diterima oleh Pak Jokowi. Tapi kita nggak tahu presiden-presiden sebelumnya apakah menggunakan dana operasional ini untuk jadi bantuan sosial yang dibagi-bagikan kepada masyarakat. Kita nggak tahu. Baru tahu sekarang bahwa Pak Jokowi menggunakan dana operasional yang seharusnya itu bisa lebih untuk kepentingan pribadi, untuk kelancaran tugas dinasnya sebagai presiden, tapi justru dibentuk paket-paket bantuan, paket-paket sembako, amplop yang itu diberikan kepada masyarakat.
Dan itu bukan hanya ketika masa pemilu, masa kampanye, dan itu sudah sangat sering kita melihat. Termasuk juga bagi-bagi sepeda ketika di acara-acara. Padahal biasanya pejabat-pejabat penting, pejabat tinggi, pejabat negara ketika menggunakan dana operasional cenderung untuk ya kepentingan sendiri, pribadi, atau lebih kepada kepentingan dalam rangka kunjungan kerja, bukan dibagikan kepada masyarakat. Yes. Ya, tetapi sekali lagi, bagi yang sudah memendam rasa kebencian, ya pastilah ada saja alasan mereka untuk bisa menyerang personal Pak Jokowi. Tapi yang saya heran memang, kenapa ketika Pak Jokowi diserang sudah menggunakan dana bansos untuk seolah-olah mendukung dari anaknya Gibran ketika menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu kenapa Pak Jokowi nggak bilang gitu loh. Kenapa nggak ngomong bahwa ini bukan dana bansos, ini dana operasional. Nah, itu hebatnya Pak Jokowi. Sehingga masyarakat sekarang baru tahu, dan itu diungkap oleh menterinya, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Sehingga kan, kenapa ya Pak Jokowi nggak berusaha berargumentasi daripada dituduh, diserang sana sini, difitnah, sudah menyalahgunakan dana bansos untuk kepentingan kampanye elektoral dari Prabowo Gibran. Kenapa Pak Jokowi nggak bilang? Baru sekarang di persidangan. Itulah hebatnya Pak Jokowi. Biarlah kebenaran itu akan sendirinya terungkap oleh publik. Dan itu diungkapkan pada persidangan MK. Yang sebenarnya kehadiran 4 menteri ini itu adalah undangan atau permintaan dari kubu 01 dan 03 yang nggak terima kekalahan. Betul sekali, Pak. Kesaksian 4 menteri ini paling tidak bisa menguntungkan mereka, paling tidak bisa membongkar kejelekan-kejelekan Pak Jokowi, aib-aib Pak Jokowi. Justru sebaliknya, mereka dengan kejujuran, mereka dengan penuh kesungguhan, keikhlasan juga menyampaikan bagaimana sepak terjang Pak Jokowi ketika memimpin negara ini, termasuk ketika bertugas sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, mengunjungi daerah-daerah, menemui rakyatnya, berinteraksi dengan rakyatnya, berkomunikasi dengan masyarakat untuk mendengar, sekaligus juga memastikan bahwa program-program, agenda-agenda pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan pemerintahannya memang benar-benar berjalan di masyarakat, termasuk juga bantuan-bantuan dari pemerintah. Juga Pak Jokowi ingin memastikan bahwa ini sudah terdistribusi dengan baik, secara merata, secara adil, bisa diterima oleh pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan. Dan selain dana operasional, ada yang namanya dana kemasyarakatan. Dan ini juga diatur ya melalui peraturan Menteri Sekretaris Negara. Dan Pak Jokowi juga menggunakannya untuk bagaimana dana ini bisa benar-benar sampai kepada masyarakat. Alokasi anggarannya bisa untuk kegiatan keagamaan, kemudian juga pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain. Ini juga berlaku untuk presiden dan wakil presiden. Nah, tapi kita melihatnya adalah Pak Presidennya. Kita jarang menemukan Pak Wakil Presiden ya, Pak Ma'ruf Amin itu bagi-bagi atau mendistribusikan sembako langsung kepada masyarakat. Tapi Jarang. justru presidennya. Nah, menurut saya ini jadi terbongkar bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ini direspon luar biasa oleh netizen. Luar biasa. Di TikTok ramai luar biasa. Apalagi Pak Jokowi ini di akhir masa pemerintahannya. Tinggal berapa bulan lagi Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden Indonesia. Dan ada keharuan, ada kesedihan yang luar biasa ketika melihat sepak terjang dari Pak Jokowi berkunjung ke daerah-daerah, masyarakat luar biasa menyambutnya, hanya sekedar ingin foto bersama presiden. Itu memang kecintaan masyarakat yang luar biasa. Dan saya membayangkan ketika besok Pak Jokowi sudah tidak lagi, atau paling tidak di akhir masa presidennya, barangkali nanti ada yang bikin acara perpisahan dengan Pak Jokowi.
bisa jadi di GBK. Karena saya yakin animonya luar biasa, jutaan masyarakat Indonesia ingin melepas Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi sudah memimpin negara ini dengan luar biasa. Mungkin nanti masyarakat Solo bisa jadi menyambutnya, masyarakat Jawa Tengah menyambutnya. Selamat datang Pak Jokowi, kembali menjadi warga biasa, kembali ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Oke teman-teman, jadi mungkin lebih tepatnya judul video ini adalah terima kasih Abah sudah menggugat di MK, karena dengan demikian kebaikan Pak Jokowi akhirnya semuanya terungkap. Ya, mungkin saja Pak Jokowi sudah memberikan pesan kepada menteri-menterinya itu untuk gak usahlah dibahas-bahas soal dana operasional. Karena seperti biasa Pak Jokowi itu gak mau mengumbar-umbar kebaikannya untuk masyarakat. Tetapi yang tahu, yang menyimpan kebaikan ini kan tentu saja para menterinya. Dan kemudian mereka masyarakat pembenci Pak Jokowi ya, itu berasumsi liar, mengatakan Pak Jokowi memakai dana bansos dan sebagainya. Tentu saja yang jengkel ini kan para menterinya, yang tahu loh ini Pak Jokowi ini sudah berkorban untuk kalian, tapi kalian menuduh dengan tidak memfitnah. Akhirnya mereka nggak tahan dan mereka umbar semuanya di sidang MK kemarin. Luar biasa ya. Saya tahu itu cara Tuhan. Itu Tuhan pakai momen yang tercipta hari ini untuk membuka kepada masyarakat Indonesia untuk bisa melihat kebaikan seorang Jokowi. Kalau bukan cara Tuhan itu nggak akan. Ya, luar biasa sih. Terima kasih Abah dan para pengikutnya sudah membuka kebaikan Jokowi seperti ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky mau pamit, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.